Kebebasan berkarya bagi seorang seniman sangatlah penting. Tidak ada batasan yang mengekang mereka, menuangkan segala ekspresi dalam suatu karya. Nasirun, seorang seniman Yogyakarta milioner namun sederhana. Kelahiran 1 Oktober 1965 yang tidak pernah gagal dalam menghasilkan karya abstraknya. Dengan harga jual yang sangat fantastis dan berbagai karya serta penghargaan diraih olehnya. Salah satunya penghargaan Philip Morris untuk lukisan yang berjudul Larut Dalam Warna pada tahun 1997. Ya, bagi saya ada kesadaran bahwa itu karunia pertama kali kan. Mungkin orang barat menyebut gift, kalau kita mungkin belum, karena kita orang timur. Tentu karunia ini idealnya yaitu kita mencintai untuk proses, karena seorang kreator itu hanya bisa itu yang dilakukan itu. Tentu ada kepanjangan dari proses itu, ketika karya itu sebagai tanda ya kita bisa presentasikan dengan riado kebudayaan itu pameran. Kalau Bapak itu beliau itu kerja, jadi kayak banyak melakukan hal itu untuk berkarya. Jadi kayak nonton TV itu juga sambil berkarya, terus kayak yang bahkan nanti kayak santai pun kadang juga drawing, melakukan perjalanan pergi ke luar kota misal, karena sekarang pandemi seperti kemarin itu ke Banyuwangi. Itu selama perjalanan itu yang Bapak kerjakan itu menggambar. Tidak semua lukisan Nasirun mewujud di atas kanvas. Beberapa karyanya dilukis di atas kayu, biola, lengkungan beduk, papan kayu, bahkan seluruh sisi kayu. Karya-karya Nasirun bisa dinikmati di studio koleksi pribadinya di Yogyakarta, yang menyimpan ribuan karya seni dan bisa dinikmati oleh siapapun tanpa biaya sepeser pun. Secara umum, ia melukis menggunakan kontras warna cerah dan warna gelap. Semua karya-karyanya tidak lepas dari seni tradisi Jawa. Barangkali sayangnya tidak tercatat. Sejak kecil suka melukis di halaman orang. Ya, jadi karena mungkin ini agak sedikit romantik, karena dari saya ke kakak saya sampai nomor 5 itu bisa dikatakan buta huruf. Jadi hanya adik saya yang lulusan SMA. Makanya tadi saya garis bawahi karunia itu. Dengan bakat ini saya ada tekad yang kuat untuk belajar seni, yaitu tahun 83 saya ke Jogja. Tidak tahu sekolahnya, tidak tahu alamatnya, tidak ada saudara yang dituju, tetapi karena niat bulat itu saya ketemukan sekolah seni rupa. Waktu itu Sesri di Karangmalang itu. Dan jurusan yang saya ambil bukan seni lukis, tapi seni applied, yaitu seni kriya, yaitu batik dan ukir-ukiran itu. Tahun 83, iya. Ya, jadi beruntung lah kita, iya. Beruntung menemukan sekolah yang pas dengan apa yang saya cintai, menggambar. Bakat melukisnya telah dimulai sejak kecil. Kemudian setelah dewasa pada tahun 1983 ia mengolah bakat yang ia miliki dengan belajar membatik dan mengukir di SSRI, Sekolah Seni Rupa Indonesia. Lalu pada tahun 1987 Nasirun masuk jurusan seni murni di ISI Yogyakarta hingga tahun 1994. Segala pencapaiannya saat ini tidak lepas dari Yogyakarta yang telah mendewasakannya. Mengembangkan bakat, semoga bakat ini juga bisa berguna ya, karena definisi fine dan polite kita masih import ya. Tapi kalau kita negara tetangga kita Malai sudah menyebut seni terapan, mungkin juga seperti multimedia tadi, dan seni halus ya. Jadi kita masih kata applied dan fine. Nah, tentunya kalau kita flash ke belakang lagi,
yaitu motivasinya yaitu kagunan. Kagunan tuh jikalau Anda menekuni profesi idealnya ada gunanya kan gitu loh. Iya, jadi itu yang mendorong untuk tahun 87 saya tuh ini hijrah dari yang applied seni kukir dan batik, kita mengambil seni lukis ya. Maka itu Nasirun berkomitmen dan berterima kasih kepada kota yang telah membesarkannya. Beliau optimis, Yogyakarta merupakan sebuah kota seni yang ia ibaratkan sebagai kota Paris abad 21. Koleksi lukisan tersusun rapi di studio Nasirun. Terdapat beberapa studio yang berisi hasil karyanya. Hasil karya lukisan Nasirun dalam konsep gaya dan isi sangat konsisten. Salah satunya adalah warna. Kalau untuk jumlah karya banyak sekali, karena sekali Bapak itu berkarya kan ada yang kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Kalau yang besar itu pun juga menguras energi karena jumlahnya satu tapi besar sekali. Itu sih udah ada ratusan, bahkan mungkin lebih. Dari seni yang applied ke fine, jadi sudah dibentukkan bagaimana cara membuat carving, cara membentuk ornamen, cara membuat batik, tiba-tiba harus pindah, yaitu tugas awal, yaitu parangtritis pada waktu itu. Melukis parangtritis di tahun 87, di mana itu teknik baru. Gilanya, itu dulu ukuran pada larang kurang lebih itu 60-80 cm. Karena rasa semangat yang luar biasa, saya sambung sampai 13 meter kurang lebih itu kada itu ya. Tugasnya hanya 60 kali 80 cm. Karena rasa senangnya 13 pada larang lah saya sambung-sambung itu menjadi karya parangtritis. Itu berkesan sekali lah kira-kira begitu. Kendalanya mungkin kalau kita pernah terpotong. Jadi dulu ada pattern seniman itu, seniman rupa, seniman tari, seniman sastra, seniman patung adalah Soekarno. Jadi kita tidak pernah membayangkan kita punya seorang presiden yang sangat mencintai seni. Salah satunya malah seni lukis. Nah, tentu karena semangat zaman, era itu berubah. Nah, ada kendala sedikit bagaimana kalau kerja kebudayaan kan ada yang dibela, yaitu sisi kemanusiaan. Nah, tentunya dengan semangat zaman mungkin beda lagi, apalagi zaman sekarang mungkin negara sudah bagian dari globalisasi dunia. Ya kita akhirnya eksklusif atau tidak eksklusif kita dibentuk di sana. Semua karya yang terdapat di rumah kedua itu adalah lukisan dengan berbagai macam kelompok gaya lukisan. Naturalisme, impresionisme, ekspresionisme, isi, realisme, surrealisme, dan abstrak. Atau juga studio koleksi Nasirun, di mana beliau menyimpan pemberian guru atau siapapun di dalam studio tersebut. Untuk studio, ada kita sebutnya kan kalau studio itu yang sebelah sana, yang di depan. Yang di depan itu untuk khusus, ibaratnya kita juga bukan mau khususkan sih, tapi lebih banyak di sana itu terdisplay karya Bapak. Nah, kalau yang di sini itu kita sebut ruang koleksi, gitu kan. Nah, ruang koleksi ini terdiri dari karya koleksi, yaitu ada guru-gurunya Pak Nasirun, gitu kan. Juga ada lebih banyak ke seniman Indonesia, gitu kan. Nah, kalau yang di awal mula tuh bangun yang di seberang, tuh yang di depan yang studio itu di tahun 2004. Terus untuk ruang koleksi ini tahun 2008. Pak Nasirun itu luar biasa banget karena selain studio ini dibangun itu untuk selain mendisplay karya, bisa dibilang membangun ini itu sebenarnya ada Pak Eko Prawoto itu sebagai arsitektur itu membuatkan Pak Nasirun gudang sebenarnya. Gudang ini tetapi yang tidak disimpan tapi bisa dilihat orang. Jadi makanya studio yang dibangun Bapak ini menurut saya itu bagus banget karena juga tujuannya itu untuk edukasi ke seniman muda juga
kalau sekarang sih lebih juga mencakup khalayak umum, jadi kayak masyarakat umum yang hanya tahu dari media sosial tentang Studio Nasirun atau apa, mereka datang untuk walaupun hanya sekedar melihat. Untuk hasil karya Nasirun sendiri sudah banyak mengikuti beberapa pameran besar yang digelar. Tak kalah juga lukisan Nasirun ini dikirim ekspor ke luar negeri. Kalau pesan leluhur kita tuh pada suatu saat ada kerbau, ada nyusu gudel. Jadi suatu saat adalah generasi muda lah yang akan menjadi guru. Tetapi tidak ada salahnya kalau mencari ilmu itu anak muda ini juga harus berkunjung kepada yang tua untuk mendapatkan satu rekam jejak, bukan rekam digital. Yang nanti digital itu tidak apa-apa. Dan mencintai warisan masa lampau. Warisan masa lampau itu sebuah warisan agung yang nanti packagingnya kekinian di era kontemporer itu. Jadi saya meyakini bahwa modernitas kita itu kalau idealnya adalah ruhnya dari timur. Mungkin saya closing ya, apa yang dikatakan budayawan Ahmad Tohari, moga-moga ada generasi muda yang mau duduk bersimpuh, berkontemplatif, memikirkan warisan masa lampau, dihadirkan hari ini. Itu diyakini oleh Ahmad Tohari adalah generasi yang visioner. Tetapi kalau melihat peradaban dunia, dikhawatirkan generasi kita adalah hanya nonton peradaban dunia, karena modernitas memang dari barat. Studio yang nyaman dan tenang membuat para pengunjung betah serta terbawa suasana di setiap arti lukisan tersebut. Saya Amanati Tisari dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai berjumpa di siniar Seni Yogyakarta selanjutnya.